akan membahas bersama pertanyaan dari Hakim, yaitu algebraic closure. Untuk lapangan Q, yaitu Q bar. Sebelumnya sedikit review bahwa kita punya jika suatu lapangan E merupakan ekstensi algebraik dari lapangan F, maka setiap alfa di E kita bisa menemukan irreducible alfa F. Ini definisi dari ekstensi algebraik. Lalu jika kita punya ekstensi yang bisa dinyatakan seperti ini, jadi E bisa dinyatakan sebagai perluasan F, yaitu lapangan terkecil dari perluasan F yang memiliki alfa 1, alfa 2, alfa n sekaligus lapangan F sendiri. Maka dikatakan E itu adalah ekstensi yang berhingga atau finite extension. Dan teoremanya adalah jika E itu finite, maka E juga adalah ekstensi algebraik. Nah, ini tidak berlaku sebaliknya. Jadi kalau kita punya ekstensi algebraik dari F, ini belum tentu bahwa E-nya bisa dinyatakan sebagai ekstensi yang finite. Contohnya adalah di soal ini, yaitu saat F-nya adalah Q. Nah, kita ingin mencari Q bar, yaitu ekstensi algebraik dari Q yang algebraik closed. Jadi dia adalah ekstensi algebraik dari Q sekaligus dia algebraically closed atau tertutup secara aljabar. Artinya setiap elemen dari Q bar, kita ambil beta di Q bar, maka kita punya irreducible beta Q. Dan sekaligus dia algebraically closed, artinya kalau kita punya fx di Q bar X, jadi di sini koefisien dari fx, kalau fx adalah alfa 0, alfa 1x sampai alfa nx pangkat n, maka alfa i-nya ada di Q bar, bukan di Q. Kalau kita punya fx yang berbentuk seperti ini, maka pasti fx memiliki akar f, katakanlah gamma. F gamma sama dengan 0 untuk suatu gamma di Q bar. Ya, jadi ini definisi dari dia merupakan ekstensi algebraik. Artinya kalau kita ambil sebarang di Q bar, sebarang beta di Q bar, dia memiliki koefisien atas Q, polinomial dengan koefisiennya di Q, sehingga beta merupakan akarnya. Lalu Q bar juga merupakan lapangan yang tertutup secara aljabar, artinya kita di sini punya polinomnya dulu, polinom di mana koefisiennya ada di Q bar, bukan di Q. Kalau kita punya fx di Q bar X, maka
kita bisa menemukan suatu gamma di Q bar sehingga F gamma sama dengan 0. Nah, nanti Q bar ini bukan ekstensi algebraik, jadi kita tidak bisa memasukkan satu-satu seperti contohnya kita punya bahwa X kuadrat min 2 sama dengan 0, dia belum punya akar, X kuadrat min 2 belum punya akar di, ini masih irreducible di Q. Maka agar Q bar ini algebraically closed, dia harus dimasukkan, Q-nya harus kita masukkan akar 2. Nanti akar 3 dan seterusnya. Nah, ini tidak akan sampai satu-satu ini tidak akan bisa kita tidak akan bisa memasukkan semua hingga menjadi Q bar. Jadi yang kita lakukan adalah kita berangkatnya dari C. Kita tahu bahwa C itu algebraically closed, dan seperti disebutkan oleh Hakim sebelumnya, dia masih memiliki elemen-elemen transendental, yaitu akar E, kita sebut saja E sama P. Contoh dari transendental, elemen atas Q. Nah, yang kita lakukan adalah kita hilangkan semua elemen transendental. Jadi kita buat Q bar itu adalah C dikurangi himpunan elemen transendental atau bilangan transendental, karena kita sudah mempunyai definisi bahwa bilangan-bilangan di C yang transendental atas Q disebut bilangan transendental. Nah, seperti ini, maka dia tertutup secara aljabar. Nah, kalau C dikurangi bilangan transendental, artinya kita hanya melihat bagian C yang bagian C, Q bar itu himpunan bagian dari C, dan dia proper ya, karena kita tahu bahwa tidak sama dengan Q bar tidak sama dengan C sendiri, karena kita tahu ada yang dihilangkan. Jadi dia merupakan subhimpunan sejati atau proper dari C, dan diambil sehingga semua elemen, kita ambil alfa misalnya, alfa di Q bar ini algebraik atas Q. Ya, karena kita sudah memilih sehingga yang transendentalnya semuanya hilang. Nah, kita tinggal membuktikan bahwa dia algebraically closed. Jadi di sini kita, kalau yang ingin melihat detailnya, bisa ada di teorema di Crowley. Bagian di 31, chapter 31, proof of the existence of an algebraically closed zone. Nah, di sini buktinya ada di bagian yang sebelum latihan, halaman 291. Nah, di sini kita ambil bagian dari C, andaikan Q bar ini, andaikan bagian dari C yang diambil ini, andaikan Q bar tidak tertutup secara aljabar. Nah, artinya kita bisa punya, ambil misalnya ada fx, dia ada di Q bar x, tetapi dia akarnya tidak ada di Q bar. Jadi andaikan akarnya itu beta, misal, dan dia pasti punya akar ya, karena misal akarnya beta. Nah, beta ini dia masih ada di C tetapi dikurangi oleh Q bar. Jadi beta ini transendental, bilangan transendental. Jadi dia tidak masuk ke Q bar. Andaikan dia tidak tertutup secara aljabar Q barnya, maka ada fx. Dia koefisiennya ada di Q bar, tetapi akarnya di luar Q bar. Nah, sementara kita punya
luasan yang simple, yaitu kita bisa masukkan beta ini masukkan ke Q-bar. Jadi seperti ini. Jadi kita masukkan beta ke Q-bar. Nah, karena dia simple extension ini, simple extension. Nah, kita tahu bahwa simple extension artinya beta ini kita bisa lihat dari teorema 30.23. Lihat 30.23. Kita mengatakan bahwa kalau E itu extension dari F dengan E itu sama dengan FA, jadi E sama dengan FA, F alpha. Ini simple extension, jadi bentuknya sama seperti ini ya, dengan di sini F-nya Q-bar dan alfanya beta. Lalu di sini kalau misalnya ada elemen lain di sini, elemen di F alpha, maka dia algebraik atas F. Jadi intinya adalah simple extension ini semua elemennya algebraik atas Q-bar, jadi atas F. Jadi di sini ini kalau ada beta elemen F E, maka beta algebraik atas F. Jadi kita bisa pakai teorema ini, kita ambil beta, kita tahu bahwa Q bar beta pasti memuat beta. Jadi beta adalah elemen dari Q bar beta, maka beta algebraik atas Q bar. Ya. Jadi di sini betanya adalah akar dari suatu fx, misalnya beta akar dari alfa 0 ditambah alfa 1x ditambah alfa nxn. Artinya kita punya beta alfa 0 ditambah alfa 1 beta dan seterusnya hingga alfa n beta pangkat n itu sama dengan 0. Lalu kita punya berarti di sini kita bisa bangun punya Q ini bukan Q bar ya, Q saja, Q alfa 0, alfa 1 hingga alfa n. Nah, ini adalah finite extension atau ekstensi hingga dari Q. Alfa 0, alfa 1 hingga alfa n-nya ini yang ada di ini, yang merupakan sehingga beta adalah akar dari alfa 0 ditambah alfa 1x hingga alfa n x pangkat n. Nah, kita punya bahwa Q alfa 0, alfa 1 hingga alfa n ini adalah ekstensi hingga dari Q. Lalu kita bisa sambungkan Q alfa 0, alfa 1, alfa n beta. Ini juga adalah ekstensi hingga dari Q. Nah, berarti padahal dia kalau ekstensi hingga dia adalah ekstensi algebraik. Ini adalah ekstensi algebraik dari Q. Nah, sementara kita punya Q bar ini adalah ekstensi algebraik dari Q yang maksimal ya. Yang maksimal. Kenapa? Karena dia sudah semua elemen algebraik dari C
diambil yang transendental, itu sama dengan Q bar. Jadi dia sudah maksimal di C. Padahal kita punya tadi beta itu bukan elemen dari Q bar. Beta di sini karena kita asumsikan Q bar itu tidak tertutup. Di sini, nah beta di sini elemen kompleks dikurangi Q bar. Jadi beta bukan elemen Q bar. Jadi kontradiksi dengan ini. Q bar adalah ekstensi algebraik dari Q yang maksimum. Jadi karena kontradiksi, pengandaian kita yang awal salah, yaitu Q bar tertutup secara aljabar. Terbukti. Jadi Q bar ini yang merupakan ekstensi algebraik dari Q dan dia tertutup secara aljabar, maka Q bar adalah algebraic closure yang kita inginkan dari Q. Terima kasih.